A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah Bapak Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat, semoga Allah memberikan keberkahan kepada kita semua. Baiklah, kali ini kita membahas tentang hal-hal yang berhubungan dengan kematian. Artinya hakikat kematian. Kematian adalah hal yang pasti. Kita tidak bisa terhindar dari kematian. Maka mempersiapkan kematian itu jauh lebih baik. Allah berfirman di dalam surat Al-Jumu'ah ayat 8. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innamal mauta allazi yatafirru minhu fa innahu mulaqikum. Summa turadduna ila alimi ghaibi wasyahadati fayunabbiukum bima kuntum ta'lamun. Katakanlah, sungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sungguhnya kematian itu akan menemani kamu. Artinya orang-orang yang lari dari kematian, sungguhnya kematian itu tetap menemani dia. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah. Kemudian kita dikembalikan seluruhnya kepada Allah, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Artinya yang mengetahui yang gaib dan nyata. Allah mengetahui yang zahir, yang gaib dan yang nyata. Lalu dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Ini hal yang terpenting kita bahas. Lalu Allah beritakan kepada kita seluruh apa-apa yang kita kerjakan di dunia. Baik yang terlihat oleh mata maupun yang tidak terlihat oleh mata. Baik yang lahir maupun yang batin. Seluruh kegiatan apa-apa saja, baik yang di dalam hati maupun yang di jasmani kita, itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hal yang demikian, lakukanlah hal-hal yang baik-baik sebelum kita meninggal, agar Allah melihat kita baik secara lahir maupun baik secara batin, dan Allah mencintai kita. Lakukanlah, karena itu adalah sebuah kewajiban bagi kita. Selanjutnya, mengenai kematian, Allah juga berfirman, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Artinya segala yang mempunyai nyawa akan Allah rasakan kematian. Dan sungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Artinya segala apa yang kita lakukan di dunia ini, maka akan Allah sempurnakan di akhirat nanti. Di dunia Allah juga membalas segala kebaikan yang kita lakukan. Tetapi kesempurnaan yang kita lakukan itu adalah, maka Allah sempurnakan balasannya di akhirat. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, artinya barang siapa yang Allah jauhkan di dalam neraka dan Allah masukkan dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Maka orang-orang itu termasuk orang beruntung. Kehidupan dunia itu tidak hanyalah kesenangan yang memperdaya. Surat Ali Imran ayat 185. Kesenangan-kesenangan dunia yang kita rasakan pada saat ini adalah hanya kesenangan yang memperdaya. Hanya kesenangan yang memperdaya. Artinya kesenangan yang kita memperdaya membuat kita lupa di akhirat. Maka ingatlah, suatu kesenangan yang hanya bersifat dunia itu hanya memperdaya dan melupakan kita kepada Allah. Maka sungguhnya jika seandainya kita ingin masuk ke dalam surga Allah, masuk ke dalam golongan orang-orang beruntung, maka di saat kita hidup inilah kita melakukan kebaikan, memperjuangkan kebaikan, baik kebaikan itu secara lahir maupun kebaikan itu secara batin. Lakukanlah sebelum kita terlambat. Selanjutnya Allah berfirman tentang kematian di dalam surat Kaf ayat 19. Waja'at siraqatul maut til bil haqqi zalika ma kunta minhu tahid. Dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya, itulah yang kamu selalu lari daripadanya. Artinya ketika sakaratul maut itu datang, itulah hal yang sebenar-benarnya dan kebanyakan orang lari daripadanya. Ketika sakaratul maut menghampiri, saat itulah jiwa manusia melihat kebenaran dan kesempurnaan yang jelas. Artinya di saat kita menemui ajal, datangnya sakaratul maut, maka disitulah jiwa-jiwa kita melihat arti dari sebuah kebenaran yang nyata. Jiwa bisa mengetahui apa yang sebelumnya tidak diketahui. Artinya jiwa melihat
Suatu yang sebelumnya tidak dilihat, maka dilihatlah ketika sakratul maut. Dan melihat apa yang sebelumnya diingkari, artinya suatu yang diingkari maka dilihat ketika sakratul maut. Namun saat itu kesempatan telah berlalu, taubat tidak bisa lagi diterima dan iman tidak lagi berguna. Allah berfirman. Artinya pada sakratul maut tersebut kita melihat sesuatu yang kita ingkari, kita lihat pada hari itu. Dan sesuatu yang benar-benar terjadi sebelumnya tidak pernah kita lihat, maka kita lihat pada saat ketika sakratul maut. Maka hal yang demikian, suatu hal yang belum pernah kita ketahui, kita lihat ketika sakratul maut. Maka ketika itulah, ketika kita mengingkari, kita tidak bisa bertobat. Taubat sudah terlambat ketika Allah mendatangkan sakratul maut dan ketika Allah sudah melihatkan arti sebuah kebenaran dalam sebuah kehidupan. Maka sebelum itu datang kepada kita, maka diharapkan persiapkanlah hal-hal yang baik untuk menemui Allah Subhanahu. Selanjutnya adalah manusia di dunia ini bisa dikategorikan menjadi tiga. Artinya manusia di dunia ini bisa dikategorikan menjadi tiga golongan. Yang pertama adalah orang yang disibukkan oleh dunia. Artinya golongan pertama, orang hanya semata-mata disibukkan oleh dunia. Yang kedua adalah orang yang bertobat. Artinya orang yang golongan kedua ini adalah orang yang sibuk dengan bertobat. Yang ketiga adalah orang yang menyadari bahwa ia akan mati. Yang ketiga adalah orang yang menyadari bahwa ia akan mati. Artinya dengan tiga golongan. Pertama, hanya disibukkan dengan urusan dunia dan melupakan segalanya. Yang kedua, orang yang betul-betul sibuk untuk mempersiapkan diri untuk menemui ajal, untuk menemui kematian, untuk menemui Allah. Karena sungguhnya setelah kita mati, kita akan dikembalikan kepada Allah. Yang ketiga adalah orang yang sadar bahwa dia akan mati. Maka dengan tiga golongan ini, hendaklah kita masuk dengan kedua golongan. Jangan sampai kita masuk golongan yang pertama, orang yang disibukkan dengan dunia. Masuklah kepada golongan yang kedua, orang yang selalu bertobat dan orang yang selalu mengingat kematian. Karena itu adalah hal dasar untuk meraih ridho Allah dan ampunannya. Selanjutnya adalah orang yang lalai. Orang yang lalai yang disibukkan oleh dunia tidak akan mengingat kematian. Orang yang hanya disibukkan oleh dunia, dia tidak pernah mengingat kematian. Orang yang lalai, orang yang disibukkan pekerjaannya seluruhnya untuk dunia, pikiran dan hatinya untuk dunia, maka dia tidak pernah mengingat kematian. Bila dia mengingatnya, maka dia akan mengingat hanya karena kesedihan. Artinya ketika dia mengingatnya, dia hanya mengingat karena kesedihan terhadap dunia yang ditinggalkannya. Seandainya orang lalai tersebut, orang yang sibukkan dunia tersebut, ketika dia mengingat mati, dia hanya mengingat mati karena sedih meninggalkan dunia yang ia kejar. Dia akan merasakan benci dan berpaling bila diingatkan dengan kematian. Dia benci. Ketika diingatkan dengan kematian, benci dia. Karena dia takut meninggalkan harta yang ia cari, yang ia kejar. Mengingat kematian hanya semakin menjauhkan dari Allah karena kebodohan dan keburukan amalnya. Artinya orang yang lalai, orang yang hanya bertujuan untuk dunia, ketika dia mengingat kematian hanya semakin menjauhkan diri pada Allah. Karena orang yang lalai membenci kematian karena dia mencintai dunia. Karena kebodohan dan keburukan amalnya. Semoga kita terhindar dari orang-orang yang mencintai dunia dan kita mencintai akhirat. Dunia ini hanya sebagai jembatan menuju. Selanjutnya adalah orang yang kedua. Sedangkan orang yang kedua adalah orang yang bertobat, akan memperbanyak mengingat kematian agar timbul rasa takut dan khawatir. Artinya orang yang kedua ini adalah orang yang bertobat. Orang yang selalu memperbanyak mengingat kematian dan akan menimbulkan rasa takut dan khawatir dalam hatinya sehingga ia bisa berupaya menyempurnakan tobatnya. Artinya dia merasakan takut ketika bertemu dengan Allah. Sedangkan amalnya buruk, maka dia selalu berusaha untuk menyempurnakan tobatnya kepada Allah agar Allah menerima tobatnya. Karena takut jika ia mati sebelum bertobat dan memperbaiki bekalnya. Yang lebih ia takutkan adalah sebelum dia mati, Allah belum menerima tobatnya.
maka dia selalu berusaha dan terus berusaha untuk bertobat kepada Allah, selalu melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah, selalu mengingat keburukan dan merubah untuk kepada yang lebih baik, maka itulah hal yang sangat diperintahkan Allah dan Rasul, maka lakukanlah. Selanjutnya adalah golongan orang yang ketiga, orang yang arif, yakni orang yang selalu ingat pada kematian, karena kematian adalah saat pertemuan dengan sang Khalik, sang kekasihnya. Artinya orang yang arif, orang yang selalu mengingat kematian, karena kematian adalah pertemuan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seorang pecinta tentu tidak akan pernah lupa pada janji tersebut. Setiap waktu dia bersiap dengan perhiasan iman dan ketaatan yang sempurna akan bertemu dengan sang Khalik. Artinya orang yang arif ini orang yang selalu mempersiapkan, menghiasi dirinya dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah, karena dia merindukan saat-saat akan bertemu dengan Allah. Dia mencintai kematian. Di saat kematian itu datang, dia meyakini bahwa dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang ia cintai, Allah yang akan memberikan ampunan serta kasih sayang kepadanya. Pada umumnya orang seperti ini akan membenci kematian karena dia menginginkan sempurnakan persiapan untuk tersebut. Artinya orang-orang ini adalah dia membenci kematian bukan karena takut, artinya dia ingin selalu mempersiapkan dirinya untuk bertemu dengan Allah, agar sebelum bertemu dengan kekasihnya dengan Allah, maka dia betul-betul mempersiapkan dirinya agar Allah mencintainya. Sedangkan dia menginginkan kedatangannya sehingga dia bisa melepaskan diri dari negeri orang yang banyak maksiat dan berpindah kepada Tuhan alam semesta. Artinya dia juga menginginkan kematian karena dia ingin meninggalkan dunia yang banyak maksiat ini. Dia ingin bertemu dengan Allah agar Allah memberikan kasih sayangnya dan dia merasakan kebahagiaan dunia dan akhirat. Menjadi orang arif adalah hal yang sangat diperintahkan oleh Allah. Maka kita sebagai hamba yang ingin bertemu dengan Allah, maka berusahalah untuk menjadi orang yang arif, orang yang kenal dengan Allah, orang yang selalu menghiasi diri dengan keimanan dan ketakwaan, agar suatu saat kita bertemu dengan Allah, Allah terima dengan kasih sayang.